boleh daftar, namun dalam 3 hari tidak mendapatkan verifikasi email, saya arahkan untuk langsung mendaftarkan, kirim email langsung ya, email langsung ke apii.pendaftaran@gmail.com. Ya, apabila 3 hari ya tidak mendapatkan verifikasi email dari API, kirim langsung email ke apii.pendaftaran@gmail.com. Lanjut, pastikan email aktif. Dalam pengetikan pendaftaran email jangan salah ya. Satu huruf saja salah, pasti akan gagal. Satu huruf itu banyak kendala yang saya terima, dari sekian ribu ini banyak yang gagal. Jadi mohon untuk pengetikan email dicek kembali sebelum mendaftarkan. Dan juga email Anda, email para netizen semua, tidak full tapi masih mampu menerima email, karena kendala yang saya hadapi ini banyak yang gagal karena email full, karena email salah. Dalam contoh, nama sudah benar depannya misalkan nama Agung Ganteng @yahoo.coid. Nah, itu salah, bakal gagal. Jadi kalau emang .co.id ya tulis .co.id dan .co.id. Nah, nggak ada titiknya, itu akan gagal. Lanjut lagi. Mohon maaf. Huruf kecil ya, Bang Agung, hurg kecil ya. Nggak ngaruh, Bu. Nggak ngaruh, Bunda Rama. Untuk email tidak ngaruh. Apologet.org gitu. Ya, betul. Oh, jadi ini ya, ini yang ku share ya teman-teman di bawah nih ya. Ini itu linknya. Mungkin hostnya nanti dikira ini lagi ya. Lanjut. Nah, yang sering saya hadapi itu hanya ini ya, untuk foto jangan selfie, dan email jangan salah, pastikan aktif, dan inboxnya tidak full, supaya tim kami pun mengirim email kembalinya lancar dan cepat mendapat kembali eKTP-nya. Mohon maaf, eKTA. Jadi di data di kami ini untuk KTA itu sudah mencapai di angka 1070. Itu yang sudah mendapat KTA. Jadi mohon dicek untuk yang sudah mendaftarkan diri, mohon dicek itu email secara berkala dicek, yang menunggu KTA saya mana. Nah, mohon dicek emailnya. Dan apabila sudah mendaftar udah 3 hari atau mungkin udah seminggu nggak ada verifikasi, langsung email saja ke apii.pendaftaran@gmail.com. Nanti akan ada review dari tim kami yang akan membalas email tersebut kalau emang 3 hari tidak mendapat. Lain-lain sementara itu dulu. Mungkin dari siapa, Bunda Rama, atau menanyakan, silakan. Mumpung saya minta waktu sebentar ini ya, mumpung masih ada waktu dan juga penonton yang lumayan banyak. Dari kemarin saya ingin ini sebenarnya host pengen menyampaikan ini, cuma menunggu momen, takutnya apalagi Bang Juma sedang berdebat kan. Oke Bang, keterangannya juga kalau udah mendaftar berapa hari ditunggu verifikasinya Bang? Berapa hari? Nah, itu tadi yang saya katakan tadi. Apabila sudah mendaftar di hari ini, nah 3 hari tidak mendapat verifikasi, langsung saja, langsung email langsung ke API ya. Saya ulangi, emailnya apii.pendaftaran@gmail.com. Kirim langsung ke situ, kirim foto KTP dan selfie-nya. Nanti akan dapat respon untuk mendapatkan link untuk bergabung di grup kami, di grup API ini. Itu yang selainnya, saya sih penekanan saya untuk netizen semua, untuk email, saya harapkan untuk email tidak salah mengetik ya. Kalau emang ABCD ya ABCD. Gimana? Emailnya tadi apii.pendaftaran@gmail.com ya. Ya, betul. Apabila sudah 3 hari tidak mendapat verifikasi ya. Kalau yang mau mendaftarkan lewat website juga bisa di apologet Islam Indonesia.org.
Itu websitenya yang ingin mendaftarkan diri. Ada lagi pertanyaan, Bu Darama? Pak Desugi? Ditunggu. Jadi tidak terbatas ya, semua bisa mendaftar ya teman-teman. Ya, mau yang di Kecuali- Indonesia, mau yang di luar Indonesia pun bisa. Dan saya minta KTP-nya tuh yang penting ada keterangan kolom agama ya. Itu yang paling terpenting. Saya jamin, saya pastikan untuk data-data aman. Saya bisa pastikan insya Allah data akan aman, tidak akan disebarluaskan. Saya tanggung jawab dan juga para pembina juga memantau, dan apalagi Pak Ketum memantau saya langsung. Benar nggak Pak Ketum? Siap dan Pak Dipsos Med, susah kali nyebutnya tuh. Ada pertanyaan dari Dipsos. netizen. Ya, gimana? Itu keuntungannya gabung API itu apa? Kalau itu bukan, mungkin lebih pantasnya Bang Juma. Manfaat. Jelas. Kalau yang PNS boleh bisa Apapun pekerjaannya, oh ya, benar kata host. Apapun pekerjaannya itu bisa untuk bergabung. Dan ini banyak yang menanyakan, saya belum bisa berdebat, saya tidak bisa berdebat. Jadi begini, saya sedikit menjelaskan. Untuk bergabung di API ini tidak harus pintar debat, pintar apa ataupun segala, tidak. Kita di sini semua belajar, tidak ada yang merasa pintar, tidak ada yang merasa paling ini, tidak, tapi kita semua belajar. Gimana, Os? Nanya Bang, ada yang nanya batasan umur berapa? Batasan umur. Tidak ada batasan, yang penting punya KTP. Oh, berarti minimal 17 tahun ya kalau Ya, nah, kalau sudah betul jompo, sekali. jompo, sudah jompo. Ya, kalau Bisa jompo ya? mungkin didampingin sama anaknya atau apanya, supaya kan kadang-kadang ada yang gaptek, mohon maaf nih ya. Ada aja. Ada lagi pertanyaan, saya sambil baca di bawah, mungkin ada yang belum, sudah seminggu atau 3 hari tidak dapat verifikasi. Yang sudah dapat Ada yang nanya, verifikasi Bang, untuk bergabung. gratis katanya, gratis. Ini Sonia Sanusi, Betul. gratis. Pendaftaran gratis, free, dan aman pokoknya. Tidak ada sama sekali ini. Bahkan mungkin yang sudah bergabung di grup, kita sering kopdar-kopdaran, kita sering ngopi-ngopi gitu kan, mungkin yang di area Jabodetabek ya. Tidak ada kita untuk minta sesuatu. Untuk pendaftar pertama dapat pulsa 5.000 dari saya. Pendaftar pertama gimana Pak De? Ini udah 2.100 Oh, iya. lebih kok. Makanya itu. Nah itu ini jadi pertanyaan manfaatnya ya dengan Yayasan Apologet Islam Indonesia ini. Mungkin izin bantu menambahkan. Karena ada Silakan. beberapa keterangan, bahkan ada salah satu merujuk kepada asar ya, kalimah dari sahabat Umar radhiyallahu anhu, dan beberapa ulama menyebutkan kurang lebih redaksinya bahwa la Islam illa bil quwwah wala quwwata illa bil jamaah wala jama'ata illa bil umar wala umar illa bis ta'ah gitu. Jadi Islam itu tidak akan berdiri tegak kecuali dengan caranya berjamaah. Bahkan perintahnya di dalam Al-Quran itu ada wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu kan gitu. Islam itu akan berdiri kalau kita itu berjamaah, bersatu. Dan berjamaah itu tidak akan terdiri kalau tidak ada pemimpinnya. Dan pemimpin itu juga tidak akan bisa ada kalau tidak ditaatinya. Jadi makanya semua itu berkaitan bahwa Islam itu hadir, terutama kita akan terfokus nanti poinnya persatuan dalam hal bagaimana dunia sesuai dengan nama yayasan kita Apologet Islam Indonesia, di mana di situ adalah kita juga merujuk kepada surah Ali Imran ayat 110 bahwa kita ini adalah sebaik-baiknya ummah yang dilahirkan, yang dikeluarkan di tengah manusia, yang mengajak ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, kan gitu. Nah, agar kita bersatu dalam hal bagaimana kita menghadapi kaum kufar, bagaimana perdebatan
membantah para syubhat dan fitnah, hujatan kepada Rasulullah, kepada Allah dan seterusnya, juga kepada kaum muslimin, maka kita berdiri yayasan ini. Kita saling tolong menolong, kita saling bahu membahu. Untuk gabung seperti ini tidak harus jadi debater. Kita sama-sama bersama saling dukung, saling bahu membahu. Karena ketika Gurunda sudah ada, Gurunda fokus dengan cara bagaimana beliau melawan hujah-hujah mereka. Kan gitu. Yang punya komal dengan komalnya, yang typing dengan typingannya, kan gitu. Di situ kita bersatu semua di bawah bendera tentu la ilaha illallah. Tujuan kita adalah dakwah dengan jempol kita, dengan lisan kita, dengan kekuatan kita, semuanya gitu. Kita sama-sama. Nah, inilah yayasan ini tujuannya demikian, karena memang berdiri kita membahas dan menjawab subhat-subhat yang ada. Gitu ya, dan ini resmi dilindungi secara hukum, dan insya Allah kita juga tidak keluar dari kaidah agama. Itu salah satu poinnya. Terima kasih. Aduh, baru mau kusapa malah. Iya, dia udah di mute, masih juga noise dia. Enggak menghargai orang itu. Benar, tidak mengerti. Jadi berarti memang tidak ingin berdiskusi kayaknya. Kalau dia ingin berdiskusi, seharusnya dia sabar menunggu. Terima kasih Ustadz Ali. Mungkin demikian itu yang penyampaian saya sebagai divisi sosial media mewakili Komandan IBS. Ya, nggak jauh-jauh dari situ, saya ucapkan terima kasih untuk host dan semua. Sekali sedikit penutup kata dari saya untuk para netizen dan juga para Laskar Api. Yang untuk Laskar Api yang sudah terdaftar, bantu semua untuk verifikasi dan segalanya, mungkin sudah paham. Dan untuk netizen yang ingin mendaftarkan, tidak usah ragu untuk mendaftarkan diri, tidak usah takut datanya terbongkar ataupun tersebar luas, tidak akan. Insya Allah kami akan menjaga dengan baik. Demikian para gurunda, para ustadz, para ustazah, dan juga para senior abang-abangku semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ura. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ini Bang Nandar, ada suaranya atau akun palsu? Alhamdulillah, ini asli ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kangen banget ya, sudah lama tidak pernah mendengar suaranya. Saya kesini tuh karena kangen saja. Jadi teringat waktu di Makassar gitu kan. Saya kangen gitu kan, karena memang sekarang metode saya dirubah, jadi saya live sendiri, open sendiri, jadi one by one. Jadi tapi kok kangen gitu, pengen denger Bang Juma gitu kan, pengen denger Ustaz Sugi, pengen berbicara, jadi saya kesini. Mohon maaf ya teman-teman, nanti kalau ada open nggak apa-apa saya diturunkan. Padahal baru-baru kemarin kita buat bom-bom kabur. Iya, kangen saya. Makanya kok kangen gitu, ada kerinduan gitu ya. Udah Ustaz Sugi nggak pernah lihat, Bang Handi ya kan, Ustadz Alif, kok kangen gitu, makanya saya kesini. Mohon maaf ya Gurunda ya, mengganggu, silakan dilanjut. Kok mengganggu Bu? Terima kasih Bang. Ya ini tadi ada open nih. Tadi nih, Bang Padli cuma video-video doang nih waktu di Makassar nih. Nggak pernah ngobrol kita. Terima kasih, silakan. Bang Pemino, silakan dibuka mic-nya. Islam atau Kristen? Kristen ya? Selamat malam. Iya, malam Mbak. Iya. Saya Kristen. Baik. Sebelumnya saya ada sedikit pertanyaan untuk Bang Zuma. Tapi saya izin untuk sedikit bercerita dulu. Boleh ya? Iya, silakan Mbak. Iya. Jadi semalam itu saya juga sudah sedikit mengikuti ceritanya Mbak Jenny. Nah, kebetulan dari cerita Mbak Jenny itu saya juga memiliki kemiripan dengan beliau. Nah, dari sini saya sendiri ingin belajar dan ingin tahu banyak tentang agama Islam. Nah, kebetulan saya di sini sedang menjalin hubungan dengan laki-laki yang beragama Islam, seperti itu. Nah,
mungkin masuk ke pertanyaannya. Jadi sebelumnya saya mohon maaf kalau misal di sini nanti ada salah kata. Tetapi di sini tujuan saya hanya ingin belajar dan ingin tahu tentang agama Islam. Jadi ada hal yang mengganggu pikiran saya selama ini. Ya sebetulnya saya sendiri itu sudah tahu Islam dari pacar saya. Saya sudah sering dikasih tahu tentang cerita-cerita bagaimana awalnya Islam itu terjadi ataupun tentang orang Islam itu seperti ini. Saya sebenarnya sudah dikasih tahu. Namun dari sini saya agak sedikit tergelitik. Saya ingin tahu banyak tentang Islam dan ada hal yang ingin saya pertanyakan. Sebelumnya mohon maaf, ini jujur saya hanya mengambil dari Google. Nah, di Google itu disebutkan bahwa agama Kristen itu adalah ajaran agama yang pertama kali muncul. Ini sebelumnya mohon maaf kalau misal saya sendiri salah membaca ataupun dari Google itu juga salah, saya mohon maaf. Tetapi saya pernah dengar dari cerita pacar saya ini bahwa sebenarnya Kristen itu agamanya tidak asli, tetapi agama dari Romawi, Yunani, seperti itu. Nah, mungkin dari Bang Zuma sendiri, saya bisa dijelaskan secara detail agama Kristen itu agama yang seperti apa. Karena jujur, dari kecil pun saya ikut agama nenek, yang dimana ibu saya dalam perjalanan hidupnya itu mu'alaf. Om saya juga dalam perjalanan hidupnya ikut istrinya dan mu'alaf menjadi Islam. Jadi saya sendiri juga sebenarnya Kristen, tapi jujur saya masih sedikit kurang paham juga tentang agama Kristen itu yang sebenarnya itu yang seperti apa. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon izin untuk dijawab Bang Zuma ataupun yang lainnya. Terima kasih. Mungkin sebelum saya barangkali ada dari sahabat yang lain. Lanjut aja, ya, lanjut. Bunda aja. Oke, Ya, baik. silakan. Jadi ketika kita berbicara mengenai agama Kristen, hubungannya dengan agama Samawi, bahwa di setiap kemudian ada nabi datang, pasti ada saja yang kemudian menyelewengkan ajarannya. Seperti Nabi Musa alaihissalam, kemudian Nabi Isa alaihissalam, dan juga baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama itu cuma satu. Agama yang diwahyukan oleh Allah dari sejak Nabi Adam alaihissalam sampai kepada kita hari ini itu hanya satu, yaitu damai sejahtera. Itulah agama yang diajarkan oleh para nabi. Agama di sini jalan, millah. Bagaimana kemudian ketika Allah berfirman kepada setiap nabi, itu selalu rujukannya damai sejahtera, keselamatan. Senantiasa arahnya ke situ. Selalu mengajak nabi tersebut untuk mengajarkan kepada kaumnya agar selamat. Jadi tidak ada itu agama Kristen. Nggak ada. Dalam perspektif pemahaman agama Samawi terkait dengan ajaran para nabi. Nah, kalau kita melihat sejarah, nabi-nabi itu mengajarkan kemudian menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Di mana pencipta langit dan bumi itu bukan makhluk. Itu sudah pasti itu. Tuhan pencipta langit dan bumi itu diterangkan kemudian di dalam Al-Quranul Karim, laisa kamitslihi syai'. Tidak serupa dengan apapun, tidak serupa dengan makhluk. Tidak serupa dengan manusia. Itulah pencipta langit dan bumi. Nah, ketika kemudian Nabi Isa alaihissalam datang kepada Bani Israel, Nabi Isa mengajarkan kepada Bani Israel untuk menyembah kepada Sang yang Maha Suci dan Maha Tinggi. Di dalam pendalaman ketuhanan yang diajarkan di dalam Al-Quran disebut Subhanahu wa ta'ala, yang Maha Suci lagi Maha Tinggi.
Ini perlu saya sampaikan kepada saudari saya, bahwasanya itu yang diajarkan oleh Al-Quranul Karim. Nah, kalau kita melihat lagi lebih jauh, di dalam Al-Quran, sosok yang datang kepada Bani Israel itu mengajarkan dirinya kepada Bani Israel bahwa dia adalah Rasul utusan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa isqala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu. Jadi Bani Israel diseru oleh oknum ini sebagai rasul dari Allah, utusan Allah, untuk mengajarkan Bani Israel, ani abudullah rabbi wa rabbakum, menyembah hanya kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Begitu juga kalau kita melihat di dalam kitabnya teman kita Kristen, jelas sekali dari 4 kitab ditambah kitab-kitab Paulus 14 kitab dan juga 1 Petrus 2 Petrus, Yesus di sana dengan jelas menerangkan dia adalah utusan. Dia adalah utusan. Dia adalah anak manusia. Sehingga ending dari pengajarannya, baik di Al-Quran maupun di dalam Bible, adalah percaya kepada Yesus. Percaya kepada Nabi Isa alaihissalam. Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Percaya kepada beliau. Di dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Jadi kalau Yesus itu penganut Taurat, maka pengikutnya wajib hukumnya juga penganut Taurat. Itu yang ingin saya sampaikan kepada saudari saya. Jadi ketika kita berbicara mengenai Islam Kristen, Yesus sebenarnya itu mengajarkan Islam, bukan mengajarkan Kristen. Mengajarkan Islam Yesus itu. Kenapa? Karena Yesus mengajarkan jalan keselamatan. Al-Quranul Karim menjelaskan sedikit lagi ya. Di dalam surah Al-Ma'idah, ini sudah sering saya katakan, bagaimana kemudian Rasulullah Muhammad SAW mengajak kepada Bani Israel, dalam hal ini adalah ahli kitab. Ya. Kenapa diajarkan kepada mereka untuk mengikuti baginda Rasulullah? Karena Rasulullah Muhammad SAW adalah penghibur atau penolong lain. Dialah yang kemudian didatangkan oleh Allah sebagai penutup para nabi. Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Qur'an, yahdi bihillah manittawa'a ridwanahu subulan salam. Wahai ahli kitab, telah datang kepadamu Rasul kami membawa Al-Quran. Dengan Al-Quran itu kemudian pencipta langit dan bumi memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Jadi di luar Islam sudah tertolak. Makanya Yesus mengatakan, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Nah sekarang agama mana yang lebih baik dari unsur hukum-hukum, dari unsur syariat, dari unsur aturan-aturan, dari unsur ibadah, baik hubungannya kepada pencipta langit dan bumi maupun hubungannya kepada sesama manusia. Semuanya hanya ada komplit di dalam Islam. Hidup keberagamaan harus lebih baik daripada ahli Taurat. Sedangkan satu-satunya agama yang lebih sempurna syariatnya di luar ahli Taurat hanya Islam. Mohon maaf, di Kristen mana ada? Syariat nggak ada. Filipi 2 nomor 15, dengan matinya Yesus, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta semua perintah yang ada di dalamnya. Berarti perintah Tuhan yang datang kepada Bani Israel batal seluruhnya dengan matinya Yesus di atas tiang salib. Kata siapa? Paulus. Mana Efesus 2 nomor 15, sorry. Maaf. Nah, sekarang permasalahannya di Kristen juga ada, jangan membunuh, jangan berzina, jangan. Oke, memang ada. Tapi itu bukan perintah Tuhan. Itu adalah perintah manusia, Paulus. Contoh misalnya,
Al-Quran mengatakan jangan membunuh. Datang saya mengajarkan perintah Al-Quran itu sudah batal. Dengan matinya baginda Rasulullah Muhammad SAW, perintah jangan membunuh itu sudah batal. Maka saya kemudian membuat aturan baru. Jangan membunuh. Orang yang tidak membunuh mengikuti Bang Suma, bukan mengikuti Rasulullah. Karena aturan Tuhan yang datang kepada Rasulullah sudah habis masanya setelah Rasulullah kemudian meninggal dunia. Saya bikin aturan baru, jangan membunuh. Sama kedudukannya. Jangan membunuh dari Al-Quran. Saya juga bikin kitab baru, jangan membunuh. Tapi dari Bang Suma. Sama-sama perintah. Tapi yang satu perintah Allah, yang satu perintah manusia. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 8 nomor 44, iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ada perintah yang sama. Tapi sayangnya perintah yang satu yang dari Allah dihapuskan. Lalu membuat jiplakan perintah baru. Ini yang diamalkan saudara-saudara Kristen hari ini. Demikian. Silakan, mungkin ada tambahan. Monitor Iya, tambahan Bino atau sanggahan silakan. sudah paripurna Gurunda. Siap. Masya Allah. Ada sedikit lagi mungkin yang bisa saya tanyakan. Silakan. Sebenarnya apakah agama Islam itu bisa membawa saya ke jalan keselamatan di akhirat nanti? Begitu. Baik. Kalau berbicara mengenai keselamatan, Al-Quranul Karim menjelaskan di dalam surah An-Nisa ayat 124. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana manusia Islam laki dan perempuan semuanya dijamin masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal minas salihah min zakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna naqira. Dan barang siapa mengerjakan amalan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga. Dan mereka tidak dicurangi, tidak dizolimi sedikit pun. Subhanallah. Al-Quranul Karim dalam surah Ali Imran ayat 133, penghuni surga itu kemudian mendapatkan kebahagiaan di mana surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Lalu kemudian surah Maryam ayat 60, orang Islam yang bertaubat dari dosa-dosanya maka dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga. Begitu juga Al-Quran surah As-Sukhruf ayat 70-71, Al-Mutaffifin ayat 22, Ar-Ra'd ayat 29. Bagaimana kemudian umat Islam yang mati kemudian masuk surga, mereka mendapatkan kebahagiaan yang kekal. Tapi ada satu hal yang menarik yang tidak ditemukan di dalam agama lain. Apa itu? Ketika Al-Quran menjanjikan kepada manusia, yaitu umat Islam, untuk kemudian masuk bersama dengan keluarga-keluarganya ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Ar-Ra'd, Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Yaitu surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang saleh dari nenek moyang mereka, kakek nenek mereka, pasangan-pasangan mereka, istri mereka, suami mereka, anak-anak mereka, cucu-cucu mereka. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat tinggal mereka dari pintu yang mereka sukai. Jadi ada hal yang sangat menarik di sini. Islam menanamkan pengajaran yang sangat sempurna. Bagaimana seorang manusia hidup di dunia, ada ayah, ada ibu, ada saudara, ada adik, ada kakak, ada paman, ada tante, dan seterusnya. Di antara kita tentu
termasuk diri saya. Ibu sudah meninggal dunia, ayah pun sudah tak ada. Ada kerinduan ingin kembali berkumpul, bersendagurau dengan mereka, bercandaria dengan mereka, duduk, tertawa, tersenyum, bergembira ria bersama dengan mereka. Bahkan dengan bini yang saya cintai pun sudah pergi. Berpuluh tahun kemudian kami sama membangun rumah tangga, mahligai kebahagiaan di dunia. Tapi dia pergi, ayah pergi, ibu pergi, dan seterusnya. Ada kerinduan. Dan subhanallah, di dalam hati saya menyatakan bahwa mereka itu sudah ada di jannah. Dalam arti kata mereka sudah punya janji dari Allah kalau mereka ada di jannah. Lalu bagaimana saya kemudian bisa mendekap mereka, memeluk mereka, menciumi mereka? Allah Subhanahu wa taala menggariskan kemudian jannatu adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Rupa-rupanya kalau saya menjadi orang yang beriman, Bang Sumo menjadi orang ahli taubat, Bang Sumo menjadi orang yang soleh, ternyata kerinduannya akan terbayar, akan berjumpa kembali dengan orang-orang yang dicintai pada kehidupan yang kekal kemudian. Subhanallah. Kita punya anak udah pergi duluan, rindu dengan mereka. Rupanya kita masih bisa jumpa, dan perjumpaan dengan mereka di dalam kehidupan yang kekal penuh dengan kebahagiaan. Subhanallah. Bandingkan dengan agama lain. Mohon maaf, agama Kristen. Adakah dia dijanji kemudian berkumpul dengan orang-orang yang sudah mereka cintai dan sudah meninggal dunia? Tidak. Bahkan mereka kehidupan berikutnya tidak saling kenal satu sama lain. Mereka ditinggal ibu, mereka ditinggal ayah, mereka ditinggal saudara, mereka ditinggal anak kandung, mereka rindu. Tapi ternyata perjumpaan pada saat di dunia mengantarkan ke kuburan adalah perjumpaan yang terakhir. Mereka tak akan pernah lagi berjumpa untuk selamanya. Saya tidak mau mengimani ajaran seperti itu. Kenapa? Saya manusia, punya rasa, punya hati, punya cinta, punya kerinduan. Aku cinta kepada keluarga saya. Aku rindu kepada mereka. Dan aku ingin mendekap mereka. Aku ingin hidup bersama kembali dengan mereka. Dan itu hanya ada di dalam ajaran agama Islam. Saya membaca Bible dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Saya tidak pernah menemukan sebuah data bahwa mereka akan berkumpul bersama dengan anak istri kembali seperti sedia kala mereka hidup di dunia. Allahu Akbar. Hanya di Islam diajarkan hal seperti ini. Oleh karena itu kemudian ketika ingin jumpa dengan mereka, maka saya harus membimbing anak-anak saya menjadi anak yang soleh dan soleha. Aku harus menjadikan anak-anak saya menjadi ahli doa. Untuk doa kepada ibunya yang telah pergi. Aku harus mengajarkan dan menanamkan akidah yang mantap kepada mereka. Agar mereka menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Agar kelak mereka bisa berjumpa dengan ibunya. Dan saya pun menjadi ayah dari mereka nanti di surga. Di dalam kehidupan yang kekal, penuh kebahagiaan, penuh kenikmatan, kami berkumpul kembali dengan keluarga-keluarga kami. Dan itu hanya ada di dalam ajaran agama Islam. Bertemu dengan para sahabat, bertemu dengan sanak saudara, bertemu dengan para guru, para rekan-rekan, para laskar api di sana. Subhanallah. Sementara di Kristen hidup hanya seperti malaikat yang bangkit hanya rohnya, tugasnya dalam kehidupan kekal hanya memuji dan memuji. Haleluya, 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 haleluya. Dan itu dilakukan dalam keadaan kekal. Itu bukan surga menurut saya. Itu adalah siksaan yang amat berat. Demikian, silakan sahabat yang ingin ditambahkan atau ada yang mau menanggapi, silakan. Boleh nanggapi Guru, ndak? Boleh nambahin sedikit aja. Silakan, Dinda. Iya, mohon dibesarin layar saya. Tanggap sini. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kalau Islam itu dijamin masuk surga. Tadi Guru Nda Juma dalam perspektif Al-Quran, kita lihat di dalam hadis yang sahih, ya. Di sini disebutkan kullu ummati yadkhulunal jannah.
setiap umatku akan masuk ke dalam surga illa man aba, kecuali orang yang gak mau. Kemudian qila waman ya aba ya Rasulullah, para sahabat bertanya, siapa yang gak mau itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhulal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku maka dia masuk surga. Waman asoni faqad aba, dan siapa yang tidak taat kepadaku maka dia itulah yang tidak mau masuk surga. Saya bacakan terjemahan sesuai yang ada di website. Sama, setiap umatku akan masuk surga kecuali orang-orang yang gak mau untuk memasukinya. Ada yang bertanya, siapakah orang yang gak mau tersebut wahai Rasulullah? Beliau bersabda, barang siapa mentaatiku akan masuk surga, dan barang siapa yang tidak taat kepadaku, sungguh dia orang yang gak mau masuk surga. Jadi Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang sahih menjamin setiap umat Islam masuk surga. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, "Mangkana akhirul kalami la ilaha illallah dahulal jannah." Siapa yang akhir kehidupannya mengucapkan bahwa tidak ada Tuhan selain daripada Allah, maka dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang keselamatan yang ada di dalam Islam. Kemudian saya sedikit ingin menanggapi saja, mohon maaf Gurunda dan para asatid yang lain. Betul apa yang disampaikan Gurunda Juma bahwa Yesus beragama Islam. Kalau Kristen itu buatannya Paulus, Dinda Pempinos, Mbak ya. Kisah Para Rasul 11 nomor 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Sambil mengajar banyak orang. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi Yesus tidak pernah kenal Kristen. Lalu Yesus kenalnya apa? Apa yang diajarkan oleh Yesus? Yang diajarkan oleh Yesus adalah Islam. Ya, yang diajarkan oleh Yesus adalah Islam. Ini Alkitab yang dipakai oleh bangsa Israel. Di dalam Yohanes pasal 14:27, apa yang Yesus katakan? Fe'atah shalom ani man yahlahem, kata Yesus. Kutinggalkan Islam man yahlahem kepada kalian. Et islami et slomi ani noten lahem, dan ku berikan ajaran Islam ini kepada kalian. Lo ka'asyer yiten haolam ani noten lahem. Apa yang diberikan dunia tidak sama dengan apa yang aku berikan, kata Yesus. Ku berikan apa? Slomi, Islami. Ya, al irgas lebabhem we al ira. Maka itu jangan bersedih hatimu, kata Yesus. Nah, di dalam bahasa Ibraninya di sini Yesus mengatakan ve'atah ani shalom. Kalau ucapan greeting itu bukan ve'atah shalom, teman-teman. Kalau greeting itu shalom alaihem. Di sini Yesus mengatakan ve'atah shalom ani man yahlahem et slomi et islami ani noten lahem. Sedikit mohon maaf Gurunda, saya lanjutkan sedikit aja. Apabila kita melihat, waduh, mana tadi websitenya saya buka ya. Nanti dilanjut ya. Terima kasih, segitu aja dulu. Terima kasih Gurunda. Iya, makasih adik. Boleh nambah ya? Boleh. Oke, di dalam Al-Quran Allah menyindir orang-orang Kristen dan orang Yahudi. La yadkhulal jannata ila man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum kul hatu burhanakum wala in kuntum shadiqin. Tidak akan masuk surga menurut orang Kristen dan Yahudi, kecuali orang Kristen dan Yahudi itu hanya angan-angan saja, kata Allah. Ya, la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum kul hatu burhanakum. Kalau memang kamu itu yakin kamu masuk surga, tunjukkan kami buktinya jika kamu orang-orang yang benar, wala in kuntum shadiqin. Nah, saya sering minta bukti kepada rekan-rekan Kristen. Tolong tunjukkan kepada saya, Yesus pernah berkata bahwa Kristen dijamin masuk surga. Ternyata sebagaimana yang dikatakan guru saya, Bang Zuma,
dari Kejadian sampai Wahyu, Yesus tidak pernah ngomong Kristen masuk surga. Nggak ada ayatnya. Bahkan mereka kalau kita tanya apa syarat masuk surga menurut Yesus, mereka menjawab syaratnya mendapatkan hidup yang kekal, percaya Yesus Tuhan. Itu bukan ajaran Yesus, itu ajaran Paulus. Kalau kamu percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, ya, mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, kamu akan diselamatkan. Dalam Roma 9 ayat 10. Itu ajaran Paulus. Sementara menurut Yesus tidak demikian. Apa menurut Yesus syaratnya masuk surga? Yang pertama dia harus beriman, hanya ada satu Tuhan saja. Mana ayatnya? Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu. Inilah syaratnya masuk surga itu. Yaitu mereka percaya hanya ada satu Tuhan. Engkaulah satu-satunya Tuhan yang benar. Dan aku mengenal aku, Yesus Kristus yang diutus. Jadi syarat masuk surga menurut Yesus, percaya hanya ada satu Tuhan dan percaya hanya Tuhan saja. Hanya Yesus itu hanya utusan Allah, utusan Tuhan saja. Tidak lebih dan tidak tambah, tidak kurang. Nah kemudian apa lagi? Menurut Yesus syarat masuk surga harus menjalankan segala perintah Tuhan. Lukas 18 ayat 18 atau Matius 19. Ya, Lukas 18 ayat 18 sampai ayat 20 dikatakan ketika ada orang kaya bertanya kepada Yesus, "Guru yang baik, perbuatan apa yang harus aku lakukan supaya aku mendapatkan hidup yang kekal?" Dijawab oleh Yesus, "Mengapa kamu berkata aku baik? Tidak ada seorang pun yang baik kecuali hanya Allah saja. Jika kamu ingin mendapatkan hidup yang kekal, apakah kamu tidak tahu perintah Tuhan? Bukan, jika kamu ingin mendapatkan hidup yang kekal, percaya aku disalib." Oh, enggak dikatakan oleh Yesus itu. Percaya aku disalib untuk menebus dosamu, kamu masuk surga. Yesus tidak mengajarkan itu. Justru yang dikatakan Yesus, apakah kamu tidak tahu perintah Tuhan? Jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, hormati orang tuamu, kasih sesamamu, seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Dijawab oleh orang kaya itu, hal itu sudah aku lakukan sejak masa mudaku. Kata Yesus, karena orang itu orang kaya, kalau begitu kurang satu lagi. Jual semua hartamu, bagikan kepada si miskin, maka kamu akan mendapatkan harta di surga. Ya, bukan percaya aku disalib, kamu masuk surga, enggak. Jual hartamu, bagikan kepada si miskin, maka kamu akan mendapatkan harta di surga. Dan setelah itu ikutlah aku, bukan sembahlah aku. Ikut artinya kita mencontoh apa yang dilakukan Yesus. Yesus puasa, Yesus sunat, ya, Yesus sujud, Yesus berwudu. Ketika mau beribadah, Yesus meminyaki kepalanya, membasahi kepalanya. Itu yang harus kita